apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kalau saya sih, saya kira saya sama Bung Rocky juga lagi semangat-semangatnya itu menyaksikan persidangan di Mahkamah Konstitusi ya, Bung Rocky ya, karena ini memasuki kesaksian dari ahli dan juga saksi-saksi fakta. Dan itu yang sangat menarik ya, Bung Rocky, terutama kemarin itu ada Johan itu ahli otonomi daerah yang dengan telak dia menjelaskan soal soal konflik of interest-nya itu dan kemudian ada seorang ini tokoh muda muda ini ekonometri dari FEUI yang dia membuat model-model penelitian yang menunjukkan bahwa tanpa bantuan Pak Jokowi dan bansos itu elektabilitas Prabowo dia nyebutnya elektabilitas Prabowo ya bukan Prabowo Gibran cuma 42,38% itu dan saya amati nggak bisa dibantah oleh saksi-saksi oleh tim hukum dari 02. Nah, hari ini yang menarik itu adalah ketika Yusril akhirnya mengakui bahwa pencalonan Gibran itu ya punya problem moral dan itu dia waktu itu menyebutnya sebagai sebagai penyeludupan hukum. Kata dia waktu itu kalau saya jadi Gibran saya mengundurkan diri walaupun diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, kita bahas itu Bung Rocky. Ya, itu menarik pada posisi Yusril. Apakah dia seorang akademisi? Apakah dia seorang etikus? Atau apakah dia seorang pemain politik? Kan di situ Hmm. lingkaran setannya si Yusril ini. Tapi kita lihat dulu konsistensi dari Yusril. Kalau dia mau konsisten bahwa seandainya dia playing sebagai bermain sebagai Gibran, dia akan mundur tuh. Hmm. Hal yang setara dengan apa yang dia lakukan sebetulnya di 1998 ketika Presiden Soeharto mundur. Hmm. Dia datang dengan argumen bahwa rakyat tidak lagi menghendaki Pak Presiden. Maka dia yang menuliskan sebetulnya saya berbincang dengan Pak Harto supaya mundur aja tuh. Jadi Hmm. Yusril orang yang dari awal percaya bahwa imperatif moral itu mendahului seluruh sistem hukum positif. Itu yang akan kita tagihkan sekarang tuh. Ya, Nah, ya. kalau itu konsisten, mestinya Yusril juga datang dengan argumen yang sama bahwa Soeharto tidak mungkin mundur karena secara hukum positif dia tidak bikin salah apa-apa tuh, tidak pernah diadili, tidak pernah membuat pelanggaran konstitusi, bahkan dia dipilih 80% pemilihan terakhir. Jadi Presiden Soeharto sangat kuat secara norma moral, norma hukum, tetapi lemah secara moral. Hmm. Itu saya kira yang dibayangkan kembali oleh Yusril secara tidak sadar. Dia ucapkan di Mahkamah Konstitusi. Tapi konsekuensinya dia mesti keluar dari tim pembela Yes. pembela hukum Hmm. Prabowo kan. Karena orang akan lihat kalau begitu ada dua Yusril sekarang. Kalau begitu Hmm. apa argumen yang dia pakai tuh? Hmm. Jadi walaupun itu sebetulnya kesadaran yang tiba-tiba jadi dilema pada Yusril, dia mesti sebutkan secara moral itu tidak layak, tetapi mesti diterima sebagai fakta hukum tuh. Loh kenapa Ya. pada waktu Soeharto dia mengatakan bahwa yang moral yang betul gitu kan? Dan Hmm. fakta hukum bahwa Soeharto masih memegang kekuasaan bahkan harus dihentikan kekuasaan itu karena ada tuntutan rakyat. Jadi kelihatannya dilema itu ada pada saudara Yusri. Walaupun kita duga sebetulnya Yusri dalam hati lebih baik diulangi lagi supaya Yusri masih bisa jadi calon presidennya Prabowo. Kan sebetulnya itu Hmm. yang tidak bisa kita ucapkan. Walaupun kita kenal, saya berteman baik dengan Yusri dan saya tahu cara berpikir dia tajam itu. Nah kadang-kala dia jadi tumpul karena mesti memilah tuh antara dia sebagai etikus karena punya pengalaman etik dengan Orde Baru yaitu mendorong perubahan politik kendati Soeharto tetap kuat secara hukum. Yang kedua dia sebagai pakar hukum tata negara yang mengerti bahwa negara harus diselamatkan dengan aspek moral bukan sekedar dengan aspek Hmm. legal formal. Yang ketiga dia sebagai tokoh politik memimpin partai yang juga nggak bermasalah elektabilitasnya. Tetapi saya tetap anggap Yusuf punya potensi untuk jadi pemimpin. Kalau gagal kemarin di tempat Prabowo, mungkin di masa depan dia masih bisa memimpin Indonesia tuh, karena kemampuan berpikir terutama tuh dan kemampuan untuk mendeteksi apa yang salah dalam sistem negara. Jadi Hmm. kalau sekarang Yusir masih jadi lawyer di situ, itu dia akan kehilangan moral support nanti kalau dia harus tumbuh atau ditampilkan sebagai pemimpin ke depan. Saya kira itu poin Ya. pertamanya. Ya, saya kira itu langsung batal ya dukungan moral Anda begitu Pak Yusril masih tetap bertahan mendukung membela Prabowo Gibran ya karena di situ kan jelas tegas dia dalam ucapannya dia menyatakan bahwa ya kalau dia jadi Gibran dia akan mengundurkan diri gitu karena walaupun diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau sekarang kemudian dia tetap membela Gibran terus apa ya siapa yang dia bela atau dia jangan-jangan sama dengan tuntutan dari paslon 01 dan 03. Saya bela Pak Prabowo nggak bela Gibran gitu.
Itu juga mesti eksplisit, walaupun tidak mungkin diucapkan di ruang sidang, tetapi kan ruang sidang Mahkamah Konstitusi dilatar belakangi oleh persaingan politik kan. Ya, Tentu Yusril pernah bersaing dengan Gibran, seperti ya. Erlangga pernah bersaing dengan Gibran, karena namanya juga Hmm, diinginkan oleh Prabowo. Kan Yusril kan tetap nama yang diinginkan oleh Pak Prabowo tuh, tetapi Prabowo tidak mungkin memaksakan itu karena dia harus tegak lurus dengan janji dia untuk mendukung Jokowi. Ketika Jokowi usulkan Gibran, pasti yang uring-uringan pertama adalah Yusril, lalu Erlangga, lalu Erick Thohir kan. Jadi semua ini Mahkamah Konstitusi jangan kita kedapkan seolah itu cuma persaingan dalil hukum. Di belakangnya ada situasi politik yang terbawa di dalam pendalilan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kelihatannya Pak Yusril mestinya konsisten bahwa katakan bahwa seandainya saya Gibran saya akan mundur tuh. Dan karena itu saya mesti katakan juga saya mengerti problem di Mahkamah Konstitusi bahwa ada mendua di situ. Gibran diajukan tanpa moral, tetapi hmm, keputusan Mahkamah Konstitusi sudah final. Nah saya akan memfinalkan argumen saya. Maksudnya saya mundur sebagai tim hukum Prabowo. Kan itu lebih lega tuh. Karena nanti pendapat user itu bisa dipakai sebagai kelemahan argumen dari Prabowo dari tim 02 kan. Itu bahayanya tuh. Jadi user mestinya mundur aja. Kalau saya usulkan nanti Anies dan Ganjar bikin semacam klausul baru untuk menunjukkan bahwa Yusril memang tidak berhak karena dia punya dilema moral. Kan itu hmm. dasarnya kan. Maka hakim akan memperkuat justru 0103, maka Prabowo akan melemah di situ. Jadi Yusril berubah menjadi liability di dalam tim hukum Ya. Prabowo tuh. Hmm. Apalagi kalau saya uraikan lebih jauh bahwa yang diucapkan Yusril itu persis seperti yang dipakai persidangan Nazi dulu tuh. Hmm. Hitler menganggap bahwa dia tidak bersalah dan memang dalam persidangan semua semua pembantu Hitler mengatakan kami hanya disuruh untuk membasmi Yahudi itu. Jadi jangan kami dijadikan pelaku karena kami cuma alat. Kan itu dalil waktu pengadilan Nuremberg tuh. Ya. Tetapi hakim-hakim dunia kemudian mengatakan Anda adalah manusia, walaupun Anda ada bawahan Hitler, tapi Anda bisa berpikir membawa orang ke Auschwitz ke ruang gas itu apakah tindakan moral atau tindakan hukum? Tidak bisa menjawab ini begundal-begundalnya Hitler, maka diputuskan untuk menghukum mereka, kendati mereka tidak bersalah secara hukum positif kan. Itu hal yang mesti kita ingatkan juga pada Yusril Mahkamah Konstitusi supaya moral itu, etik itu jadi prima facie dalam urusan-urusan yang menyangkut kecurangan politik. Jadi kelihatannya Yusril akan jadi faktor yang justru melemahkan posisi 02. Maka saya ingin supaya Yusril sebaiknya berhenti sebagai lawyer di situ. Supaya dia bisa mempersiapkan moral dia dan lakukan aja konversi pers bahwa saya mundur dari tim hukum karena saya merasa bahwa moral saya itu tidak boleh saya dagangkan hanya untuk kepentingan Gibran. Nah, itu kan keren tuh. Hmm. Langsung dia masuk calon presiden 2009 tuh. Ya, 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 ya. Saya kira kan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Yusril itu mirip dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD sebelumnya ya. Tapi bahasanya berbeda. Kalau Pak Mahfud MD kan pada waktu itu menyatakan bahwa seumur hidup ini Gibran itu akan dicibir. Kemanapun dia pergi akan dicibir sebagai anak haram konstitusi. Itu keras sekali. Tapi kalau Pak Yusril yang menyatakan dia bahwa ini ini ada persoalan moral dan kata kata dia kalau saya jadi Gibran saya akan mengundurkan diri kendati diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau dia nggak lakukan itu, dia nggak mengundurkan diri bukan sebagai Gibran, Hmm. tapi esat itu bahwa dia adalah Gibran dan dia akan mengundurkan diri. Apalagi dia menjadi pembenar Gibran, mestinya dia Ya. mengundurkan diri berkali-kali dong. Kan posisinya kan begitu kan. Kan Ya. tuntutan logika moralnya begitu. Kalau Anda mengandaikan Anda bermasalah sebagai Gibran, apalagi Anda menjadi lebih bermasalah lagi karena membela hal yang Anda anggap bermasalah. Kan itu Ya, logika begitu tuh. Jadi kita dorong supaya saya kira dalam 2 hari ini Yusuf akan mengundurkan diri tuh. ya, ya, oke. Em, ini kebetulan yang menarik juga kan kemudian tim hukum 03 menghadirkan Pran Magni Suseno. Ya ini ya seorang ya yang sangat etikus juga ini Bung Rocky ya, seorang ahli filsafat, dosen filsafat dan juga seorang etikus. Bukunya tentang etika politik di Indonesia kan itu yang saya kira salah satu yang jadi banyak rujukan. Kita memang pertanyaannya menarik yang diajukan oleh Henry Yoso mempertanyakan bagaimana masa depannya itu Indonesia ini dalam soal moral ini kalau kemudian ada orang seperti Gibran yang secara moral bahkan disampaikan oleh pengacaranya sendiri Yusril itu cacat moral dan kemudian tetap diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya kira sekarang ini berkecamuk juga itu ya dilema moral di kalangan para hakim Mahkamah Konstitusi itu.
Romo Magnis saya kenal baik. Dia guru saya juga waktu pelajaran eh, filsafat moral itu. Hmm. Tetapi Romo Magnis juga orang yang pernah sangat kuat mendukung Jokowi itu. Karena Oke. menganggap Jokowi adalah pemuka eh, kemajemukan tuh. Dia bahkan beberapa kali berselisih dengan saya, tapi saya tetap hormati Romo Magnis tuh. Karena pada akhirnya Romo Magnis pernah menitip pesan bahwa saya harus minta maaf pada Pak Rocky karena posisi moral Pak Rocky lebih lebih tegas terhadap Jokowi. Nah sekarang Profesor Romo Magnis itu dipanggil ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kelihatannya Romo Magnis akan mengubah paradigma itu karena dia tahu dia pernah mendukung Jokowi dan dia tahu sekarang bahwa dia salah mendukung Jokowi. Kan itu dasarnya kan. Jadi kita mesti ingatkan itu bahwa posisi Romo Magnis dan banyak sebetulnya yang kita sebut sebagai pemikir-pemikir peradaban di sekolah tinggi filsafat itu yang memang en bloc pergi pada Jokowi pada waktu itu tanpa kemampuan untuk menganalisis efeknya ke depan itu. Jadi saya kira Romo Magnis tepat di situ, saya dukung Romo Magnis. Dia pasti akan mengucapkan semacam penyesalan dia bahwa pernah memilih Jokowi itu, walaupun itu akan juga dicari semacam keterangan filosofi kenapa pada waktu dia memilih Jokowi. Karena secara momentum memang Jokowi datang dari tradisi sipil. Kita Mhm. lihat bagaimana Pak Romo Magnis itu menghajar Prabowo sebetulnya implisit atau eksplisit Hmm. dan dengan dalil bahwa yang kita pilih bukan pemimpin yang baik tapi kita menghalangi pemimpin yang buruk tuh. Kan Hmm. itu semacam yang disebut golden rule di dalam filsafat moral yang mengutamakan bahwa yang baik itu harus diselamatkan dari yang jahat atau dalam uh, filsafat Islam itu jangan sekedar amar ma'ruf tapi nahi mungkarnya juga harus lebih Hmm. dikuatkan. Kan Hmm. itu intinya tuh. Jadi sekali lagi kita lihat Mahkamah Konstitusi akan jadi juga persaingan argumentasi akademis. Apalagi seorang statistician dari Fakultas Ekonomi yang Ah. tentu tahu tentang pemodelan itu Hmm. bisa Hmm. menunjukkan yang biasa kita sebut precautionary itu. Jadi logika ke depan itu mesti kita andaikan dengan keruntutan berpikir di belakang tuh. Jadi Hmm. kira-kira begitu modeling yang dibuat oleh teman kita dari ekonomi. Bahwa dia bisa tunjukkan bahwa tanpa ada variabel Jokowi, ya Prabowo cuma 42. Kan Hmm. itu Hmm. sebetulnya ada precautionary berdasarkan dengan rentetan fakta di belakangnya. Dari 2019, orang bisa Ya. lihat keteraturan pemilih pada pada Prabowo. Dengan kata lain juga sebetulnya kalau dia bikin semacam modeling baru bahwa tanpa ada Jokowi sebetulnya juga Prabowo bisa bisa menang Hmm. dengan variabel tambahan lain yaitu kekuatan pribadi dia kan. Hmm. Jadi kelihatannya Mahkamah Konstitusi bukan sekedar jadi ajang untuk cari menang kalah, tapi untuk memperlihatkan bagaimana tipuan-tipuan statistik itu dipakai oleh rejim untuk memberi keterangan tentang kemenangan seseorang. Tetapi ilmu pengetahuan juga selalu mampu untuk melihat kontradiksi di balik temuan statistik. Jadi Ya. kira-kira itu uniknya Mahkamah Konstitusi nanti. Iya, iya, iya. Ini menarik karena saya lihat kemarin semua jawaban, semua pertanyaan dari baik dari termohon KPU maupun tim kuasa hukum paslon 02 bisa dibahas, dijawab dengan sangat baik dan kelihatannya mereka sudah kehabisan kehabisan hujahnya gitu, Bung Rocky. Karena bagaimanapun ekonometri ini kan yang perpaduan antara statistik dengan matematika dan juga soal ekonomi gitu. Jadi ini memang saya juga terbelalak dan bahkan kemarin saya sempat komentar ini orang kemana aja ya selama ini dasar banget ini apa yang dilakukan itu. Ya diam-diam banyak orang sebenarnya yang riset tentang Hmm. modeling ekonometri yang dipakai untuk menerangkan keadaan politik sebetulnya kan. Bahkan dalam ilmu hukum ada mata kuliah namanya The Economic Analysis of Law, memakai Ya. ilmu ekonomi untuk melihat kontradiksi di dalam hukum tuh. Jadi banyak orang yang studi bahkan studi mandiri itu termasuk teman dari 01 yang menerangkan tentang fungsi apa namanya metadata di dalam Ya. menyembunyikan Hmm. afirmasi statistik tuh. Jadi Hmm. kelihatannya baik 02 akan kehilangan kemampuan untuk mendebat ini nih. Karena Hmm. mereka hanya mengandalkan siapa Denny A, Kodari atau siapa Hmm. yang sebetulnya dangkal metodologinya. Jadi di Hmm. sini kita tentukan bagaimana cara berpikir itu bisa diolah dengan modeling lalu diajukan sebagai argumen. Dan nggak mungkin misalnya siapa yang si timnya Kodare itu datang dengan argumen ini datanya bilang begini ya itu kan statistik dangkal yang Hmm. dua premisnya dibatalkan juga berantakan seluruh analisis statistik kan. Hmm. Apa namanya teman kita ini Kodare punya lembaga Indobarometer. riset
Indobarometer. Indobarometer tuh. Jadi hal-hal beginian itu pasti akan kalah dalam persaingan akademis karena ini membutuhkan ketajaman metodologi, bukan sekedar tebalnya amplop tapi tebalnya metodologi itu soalnya. Ya, ya. Nah, ini yang menarik ya, saya lihat kalau kita lihat perkembangan setidaknya 2 hari ini ketika para tim hukum dari 01 dan 03 mendatangkan para ahli gitu ya, saksi-saksi ahli itu, saya jadi bertanya-tanya, Bung Rocky, karena kan memang kelihatannya tadinya tim hukum paslon 02 itu sangat percaya diri. Mereka menganggap bahwa kan sudah dibagi-bagi seperti katakan Yusril juga bahwa Mahkamah Konstitusi itu hanya menangani soal sengketa perolehan suara, kan begitu. Sementara untuk yang TSM, terstruktur dan masif itu di Bawaslu. Dan kita tahu setiap kali apapun dilaporkan ke Bawaslu itu tidak akan ditangani. Sementara pidananya itu dilaporkan ke Gakumdu. Dan kita tahu Gakumdu itu juga selalu laporan-laporan ditolak. Nah sekarang ini justru mereka kelihatan menyodorkan paradigma yang berbeda. Tidak lagi soal sengketa pilkada, tapi bagaimana menguji satu soal bagaimana dari sisi konstitusi karena Pak Jokowi melanggar konstitusi itu dipaparkan oleh Johar Mansah Johan mulai dari pemilihan kepala daerah PLT kepala daerah dan sebagainya kemudian bansos yang melanggar APBN dan yang berikutnya lagi yang saya kira itu tadi yang moral. Nah, ini dan saya kira kalau kemudian siapapun juga harus sadar bahwa kalau sebuah negara akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak bermoral, ya mau jadi apa bangsa ini gitu. Iya, saya lihat itu debat-debat kemarin itu ada Hotman Paris. Ya datang Hmm. dengan argumen jebakan yang langsung bisa dibaca oleh Antoni Budiawan. Antoni Hmm. Budiawan logikanya kuat sekali itu. Demikian juga pertanyaan Yusil pada pada Antoni kan. Jadi Hmm. kita nggak lihat apa kapasitasnya misalnya orang berdebat di situ. Kalau dasarnya hanya sekedar untuk menguji atau mengajukan pertanyaan jebakan. Jadi timnya Pak Prabowo 02 ini termasuk Pak Hotman dan Pak Yusril itu langsung kebaca kemampuan dia untuk tanding-tandingan logika di situ kan. Jadi nalar hukum ini yang disebut legal reasoning itu menjadi permainan yang enak ketika kita tahu bahwa kapasitas lawan kita itu ya sekedar tahu tentang hukum positif kan. Yang paham tentang moral di situ ya Yusril doang tuh, lawyer-lawyer yang lain itu kan ditrain untuk menyelesaikan sengketa bisnis, sengketa perkawinan, tukar tambah data untuk menyelamatkan akuntansi kan cuma itu intinya kan. Ini begitu masuk di Mahkamah Konstitusi dan di mana-mana di Mahkamah Konstitusi seluruh dunia, debat itu ada debat intelektual, debat perspektif, debat metodologi, debat teori, bukan sekedar debat yang kita sebut sebagai debat black letter of law, debat huruf hitam dalam hukum. Kan kita sebut Mahkamah Konstitusi itu sebagai nobility itu. Di mana-mana hakim konstitusi itu tahu tentang filosofi, tahu tentang perkembangan peradaban, tahu tentang sejarah intelektual. Itu yang kemudian nggak dipahami oleh tim 02. Maka dia akan kececeran argumen. Udah pasti itu. Jadi betul sekali bahwa itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi dengan dalil juristik legal, tetapi dia akan berubah menjadi moral politics. Itu dasarnya, paradigmanya pasti berubah. Nah, Hmm. ini sebetulnya kesempatan bagi Mahkamah Konstitusi juga untuk memperlihatkan bahwa kami tidak akan terganggu hanya karena tekanan politik gitu. Karena bagaimanapun ini Mahkamah Konstitusi pertaruhan Pak Soehartoyo, Pak Saldi Isra segala macam. Jadi ini kesempatan baik bagi Indonesia untuk memperlihatkan pada publik, termasuk publik internasional bahwa kami punya Mahkamah Konstitusi yang juga berlaku sebagai sekolah pikiran. Kira-kira begitu. Ya, ya. Nah, ini kalau balik lagi yang tadi ya, soal perdebatan soal ekonometri kemarin ya, Bung Rocky, saya menyimak satu pertanyaan yang sangat menarik dari Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat. Dia menanyakan kepada ahli itu, namanya agak sulit, Adrison, ini kalau tidak namanya ya, ini seorang pengajar di FEUI. Dia ditanyakan, apakah betul, kata dia, bahwa sesungguhnya kalau mau melihat hasil pemilu di Indonesia itu yang betul itu adalah pemilu yang terjadi di Amerika dan di Eropa. Orang-orang Indonesia yang tinggal di Amerika dan di Eropa. Karena dengan katanya satu alasannya mereka tidak terkena terpaan bansos dan yang kedua secara tingkat pendidikan maupun ekonomi mereka ini kan di atas rata-rata mereka yang jadi dalam tanda petik jadi sasaran bansos itu begitu dan dijawab iya modelnya seperti itu sebenarnya. Jadi ini menarik ini. Iya betul kan, kan kita selalu menduga bahwa pemilu yang bersih itu pemilu yang imparsial, yang lepas dari sensasi politik, lepas dari tutorisasi eksekutif. Dan Hmm. di seluruh dunia itu yang namanya model pemilu yang terbaik. Yang bahkan kalau kita sebut dalam istilah ilmiah itu deliberatif demokrasi itu ada di dalam pemilu. Deliberatif artinya
percakapan warga negara yang sah, yang otentik itu terjadi kalau tidak ada manipulasi non etis. Yang orang sebut ideal speech dari sebuah demokrasi adalah kalau ada percakapan warga negara. Nah, sekarang percakapan warga negara itu dikendalikan melalui situs-situs buzzer. Kan itu Hmm. udah distorsi sebetulnya. Percakapan warga negara dikendalikan oleh inflasi yang bisa dibeli melalui subsidi. Itu juga nggak boleh tuh. Jadi betul memang bahwa ideal dari pemilu itu adalah percakapan warga negara. Istilah yang udah mulai masuk ke Indonesia, deliberative demokrasi. Di situ tidak boleh satu satu persen pun pengaruh dari politik kekuasaan dalam segala macam hal. Nah, di kita justru terbalik itu, seluruh elemen, seluruh variabel diterangkan oleh pakar dari FEU itu menunjukkan bahwa distorted di dalam deliberative demokrasi terjadi karena intervensi kebijakan oleh Presiden Jokowi. Itu dalilnya kuat sekali itu. Ya, ya, ya. Ya, ini makanya ini satu saya kira ujian juga bagi Mahkamah Konstitusi. Kita tahu bahwa tidak mudah sekarang dalam posisi dari Mahkamah Konstitusi itu karena di satu sisi tuntutan publik yang demikian besar, yang kemudian di satu sisi pasti tekanan dari kekuasaan dalam hal ini Pak Jokowi. Kan ini pasti all out di sini Pak Jokowi untuk melakukan tekanan itu juga sangat berat gitu. Di satu sisi lagi ketika mereka merenung sendirian ketika di malam-malam yang sepi, mereka juga mengalami dilema moral gitu ketika mereka tahu bahwa sebenarnya bagaimana harus memutuskan, tapi tidak semudah itu gitu, Bung Rocky. Kita akan dorong Mahkamah Konstitusi, kita backup dengan moral problem ini supaya punya kemampuan untuk menyadari. Apalagi kalau kita baca berita terakhir tuh Presiden Peru bahkan dipanggil oleh Oh iya, iya, iya. Mahkamah Konstitusi segala macam tuh. Kita tahu bagaimana di Asia Tenggara, di Malaysia misalnya, perjuangan dari Anwar Ibrahim itu akhirnya dasarnya adalah perjuangan etis, kan itu Ya, intinya semuanya. Jadi sebetulnya ethics first itu mulai masuk lagi ke Indonesia, dan netizen, saya kira saya bicara dengan banyak netizen yang ingin melihat Mahkamah Konstitusi ditumbuhkan secara etis tuh. Bagi mereka oke, siapapun yang terpilih, tetapi kalau Gibran tetap ada digantungkan di dinding-dinding sekolah mereka dari SD sampai universitas, itu akan mengganggu moral mereka setiap hari. Mungkin Prabowo kasih makan siang gratis, tapi kemudian akan diare begitu makan siang sambil natap foto Gibran di atas. Itu udah jadi semacam apa namanya, pembicaraan talk of the town itu. Jadi sekali lagi mari kita dorong Mahkamah Konstitusi iya, untuk iya, iya. Ya, malam-malam sepi itu sadarlah bahwa kalian itu adalah wakil dari Tuhan yang nggak boleh berbohong. yes, yes, ya. Anda terlalu jauh sebenarnya membandingkan antara Peru karena satu letaknya jauh dan kasusnya juga beda banget. Karena di sana rupanya presidennya itu punya satu jam tangan mewah yang tidak dilaporkan. Itu jadi problem, Bung Rocky. Di kita baru berat dah kalau mau banding seperti itu. Itu jadi moral kita aja, dari bahkan dalam jarak yang sangat jauh, justru yang jauh itu tuh yang bisa jadi acuan moral anak-anak muda ini kan. Ya, Bayangin Presiden Peru itu cuma soal Rolex berapa sih, ya, ya, ya. harga rekannya paling 1-2 M itu. Ya. Sementara ada yang punya Rolex 300 biji itu karena ditukar tambah dengan kebijakan timah segala macam. Jadi Oh. banyak hal yang kita lihat tuh, dan Itu Patek pasti Philip, Bung Rocky, bukan Rolex lagi itu udah. apalagi Patek Pilih itu. Jadi sebetulnya bagus betul situasi politik kita sekarang, Ya, ketegangan-ketegangan, kecurigaan bisa dicairkan dengan debat-debat argumentatif di yes, saya kira kita tunggu ya, ya, Bang Yusril, kapan waktunya untuk mengakhiri dilema moral itu ya. Dan kita akan support bersama Bang Yusril. Tapi diam-diam, saya kira pastilah. dia juga sepakat tuh kalau iya deh, tapi Gibran aja ya yang diskualifikasi ya, jangan Prabowo-nya gitu ya. Iya, itu kita bisa baca lah. No Yusril, no Dalil. Iya, oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Ya, Yes. yes.